Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Fitri Aulia dengan NIM 038. Saya dari kelas PKPI 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang depresi. Nah, apa sih depresi itu? Depresi itu adalah gangguan suasana hati yang menurunkan kemampuan seseorang untuk berfungsi sehari-hari. Nah, gejala intinya itu meliputi suasana hati yang sedih, hampa, dan juga kehilangan minat, perubahan nafsu makan, perubahan jam tidur, terus mudah kelelahan, lalu perasaan tidak berharga, dan juga pikiran yang ingin menyakiti diri sendiri. Nah, gejala depresi juga dibagi menjadi 3, yaitu gejala emosional, gejala kognitif, dan gejala fisik. Nah, gejala emosional ini biasanya terlihat ketika seseorang tersebut memiliki kesedihan menetap atau sedih yang berturut-turut, lalu putus asa, dan juga mudah tersinggung. Nah, yang gejala kognitif ini biasanya terlihat gejalanya itu ketika kita kesulitan konsentrasi, terus tidak bisa berpikir positif atau pikirannya selalu negatif, dan juga lambat berpikir. Nah, selanjutnya itu gejala fisik. Biasanya itu terlihat ketika seseorang itu mengalami gangguan tidur, terus energinya rendah, terus perubahan nafsu makan, yang biasanya nafsu makannya bagus, atau biasanya nafsu makannya itu banyak, tiba-tiba menjadi sedikit, dan juga sebaliknya, seperti itu. Nah, ada berbagai jenis depresi. Di sini ada 4 jenis depresi. Yang pertama adalah depresi mayor. Depresi mayor ini episodenya intens selama minimal 2 minggu yang mengganggu fungsi. Nah, jadi kalau depresi mayor ini biasanya mempunyai ciri-ciri itu orangnya mengalami gangguan fungsi hati atau fungsi dalam kehidupannya itu selama 2 minggu. Nah, yang selanjutnya adalah depresi distimia persistent depressive disorder. Nah, yang ini tuh gejalanya lebih ringan tetapi berlangsungnya kronis, kurang lebih itu 2 tahun, memengaruhi kualitas hidup jangka panjang, seperti itu. Nah, ada juga yang ketiga itu depresi prenatal. Depresi ini itu terjadi selama kehamilan atau setelah melahirkan. Nah, biasanya kan kita tahu nih kalau orang habis melahirkan tuh ada yang baby blues, terus kayak kayak merasa capek banget gitu loh dengan kehidupan setelah melahirkan. Kadang tuh ada yang begitu karena ibu hamil atau orang yang setelah melahirkan ini memerlukan perhatian khusus. Jadi untuk ibu dan bayinya itu memerlukan perhatian khusus, tidak perhatian yang seperti orang biasanya, seperti itu. Nah, kalau yang keempat ini gangguan afektif musiman, yaitu depresi yang muncul musiman, sering memburuk pada musim dingin misalnya, seperti itu. Nah, penyebab depresi ini sering bersifat multifaktorial, yaitu interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Pemahaman holistik membantu menentukan pendekatan perawatan terbaik. Misalnya, biologis ini bisa depresi itu dari genetika, ketidakseimbangan neurotransmitter, terus kondisi medisnya. Nah, kalau yang psikologis, ini bisa terjadi karena trauma masa lalu atau trauma masa kecil. Terus pola pikir negatif, ketika kita berpikir negatif itu akan menjadikan kita depresi dan juga stres. Nah, kalau sosial itu biasanya isolasi, terus habis di PHK atau kehilangan pekerjaannya itu juga bisa menyebabkan dan tekanan hubungan. Nah, di sini juga ada beberapa dampak depresi. Misalnya dampak ke individu atau ke kita sendiri, terus dampak ke keluarga dan teman, terus ada juga dampak ke masyarakatnya. Nah, kalau dampak ke individu itu biasanya menurunkan fungsi pekerjaan atau pelajaran. Ketika orang depresi itu tidak akan
fokus dan tidak akan bisa menerima pelajaran dengan baik. Nah, terus penurunannya motivasi yang biasanya ini semangat itu akan menjadi tidak semangat seperti itu. Nah, terus resiko kesehatan fisik meningkat dan juga potensi pikiran bunuh diri itu mungkin akan muncul seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu dampak ke keluarga dan teman. Biasanya menjadi ketegangan hubungan atau yang biasanya harmonis menjadi tidak harmonis seperti itu. Terus kebutuhan peran pendukung. Nah, biasanya jadi lebih ingin diperhatikan seperti itu. Dan juga beban emosional bagi orang terdekat. Jadi orang terdekat itu juga akan merasakan beban emosional yang kita rasakan ketika kita mengalami depresi. Nah, kalau untuk ke masyarakat itu produktivitasnya menurun, yang biasanya kita itu bersosialisasi ke masyarakat itu lancar menjadi tidak lancar. Nah, yang selanjutnya biaya perawatan kesehatan meningkat karena yang biasanya kita tidak perlu dirawat itu menjadi dirawat. Terus yang selanjutnya stigma dan miskonsepsi yang memperburuk akses bantuan. Seperti itu. Nah, kita itu juga perlu mendiagnosis depresi. Nah, diagnosis ini biasanya dibuat melalui wawancara klinis, pemeriksaan gejala sesuai kriteria diagnosis, terus penilaian resiko bunuh diri. Nah, tes medis dapat diperlukan untuk menyingkirkan penyebab-penyebab fisiknya. Nah, salah satunya atau langkah awal untuk menemukan depresi tersebut adalah kita melakukan atau mengidentifikasi riwayat medisnya. Nah, skala depresinya itu berapa untuk menilai keparahan depresi. Terus melanjutkan dengan pemeriksaan fisik di laboratorium. Biasanya mengecek tiroid, terus defisiensi vitamin, atau kondisi medis lain yang menyerupai depresi. Nah, yang selanjutnya tindak lanjutnya itu adalah rujukan. Biasanya kalau yang sudah terindikasi depresi itu akan disuruh konsultasi ke psikiater atau psikolog untuk diagnosis definitif dan rencana perawatan seperti itu. Nah, ada beberapa nih penanganan depresi. Yang pertama, terapi psikologis, kognitif perilaku atau dengan metode CBT. Terus terapi interpersonal dan terapi berbasis bukti lain membantu mengubah pola pikir atau keterampilan coping seperti itu. Terus selanjutnya ada juga dengan cara obat-obatan. Biasanya seseorang akan diminta untuk mengonsumsi antidepresan. Terus yang udah diresepkan oleh dokter ya yang pasti. Terus perlu pemantauan efek samping dan juga waktu kerja obat itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu gaya hidup. Biasanya gaya hidup itu yang penting dan sangat mempengaruhi di kehidupan kita ya. Yang pertama itu olahraga teratur, pola tidur konsisten, nutrisi seimbang, dan pengelolaan stres mendukung pemulihan. Nah, di sini juga seringkali kombinasi terapi itu juga bagus. Contohnya psikologis plus obat-obatan itu memberikan hasil yang terbaik. Dalam kasus berat, intervensi lanjutan terapi stimulasi otak mungkin dipertimbangkan. Nah, disclaimer ya, pilihan perawatan itu harus dipersonalisasikan dan dipantau oleh profesional kesehatan. Jadi tidak sembarangan. Oke. Nah, di sini peran dukungan sosial dan keluarga juga dibutuhkan agar kondisi seseorang lebih membaik. Nah, di sini biasanya kehadiran dan mendengarkan, karena mendengarkan tanpa menghakimi, menunjukkan empati dan menyediakan ruang aman untuk berbicara dengan orang depresi itu sangat dibutuhkan dalam pemulihan orang depresi. Nah, yang selanjutnya bantuan praktis, yaitu membantu tugas sehari-hari, mengatur janji atau mendampingi keperawatan profesional.
Selanjutnya, kelompok dukungan. Misalnya berbagi pengalaman dengan orang lain yang memahami dan mengurangi rasa terisolasi dan memberikan strategi coping. Nah, di sini juga ada mitos dan fakta seputar depresi. Mitosnya, depresi hanya merasa sedih, bisa sembuh sendiri, padahal nyatanya tidak. Depresi itu kondisi medis yang nyata dan harus diobati, jadi tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, mitos selanjutnya, lemah atau kurang iman menyebabkan depresi, padahal tidak. Jadi banyak faktor biologis dan lingkungan berkontribusi, bukan kegagalan moral atau kurang iman tadi yang menyebabkan depresi. Nah, yang selanjutnya itu mitosnya adalah obat-obatan selalu membuat ketergantungan, padahal tidak. Jadi obat yang diresepkan dengan pengawasan dapat menyelamatkan nyawa dan meningkatkan fungsi. Jadi harus sesuai resep dokter. Dan obat-obatan itu tidak selalu membuat ketergantungan. Itu mitos ya. Nah, di sini pencegahan dan kesejahteraan mental adalah langkah nyata untuk mencegah depresi. Yang pertama, membangun kebiasaan sehat, misal rutinitas tidur, olahraga, pola makan, dan waktu istirahat terjadwal. Yang kedua, mengasah keterampilan coping atau latihan pernapasan, mindfulness, dan teknik problem solving. Yang ketiga yaitu mencari dukungan diri atau support system ya kalau bahasa sekarang. Satu adalah jangan menunggu menjadi parah. Konsultasi tenaga profesional saat gejala muncul. Misal kalau belum ada, mencari dukungan diri, jangan menunggu menjadi parah. Jadi ketika udah muncul nih salah satu gejala, itu langsung konsultasi ke tenaga profesional. Seperti itu. Yang keempat, mengedukasi dan mengurangi stigma. Memberi informasi yang benar di komunitas, membantu akses perawatan bagi semua. Jadi apa yang kita rasakan ya kita sebutkan dengan apa adanya, seperti itu. Nah, selanjutnya, jika ada orang yang Anda kenal berisiko tinggi atau memiliki pikiran untuk bunuh diri, cari bantuan darurat. Segera hubungi layanan kesehatan dan mental setempat. Itu bahaya.